Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani, sobat sehat Tiara Farm. Saya lagi ada di Cibinong ya. Ini bibit kurma. Saya juga sedang bersama Pak Haji Subur Saragih, owner Kurmanesia Berkah. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji, ini dong edukasi dong. Menurut Bang Haji, kurma yang dari biji, gimana menurut Bang Haji? Kan gini, ada kurma, bibit kurma yang dari ujar, ada yang dari biji. Dan alhamdulillah saya sebenarnya sudah bisa dan pernah nyemai biji kurma. Cuma kata orang, kalau biji kurma itu kan jantan kebanyakan, dan berapa persen lah, 90% misalnya jantan. Nah, saya saya belajarnya nyemai itu dari Bang Haji, tapi Bang Haji justru malah nggak usah pusingkan itu mau kujar, itu mau biji atau gimana. Dan ternyata bibit Bang Haji yang dari biji di karo udah berbuah ya. Tuh boleh ini dong Bang Haji, diedukasi kita yang masih pemula mau belajar menanam kurma. Ini mau ditanya yang apanya nih? Biji, bibit dari kurma biji. Oh, kurma biji. Memang di Indonesia itu kebanyakan bagi pegiat kurma yang secara finansial mereka punya keterbatasan, kebanyakan mengembangkan dari biji. Nah, sebab dari biji itu kalau disemai, dia kan untuk per kilo saja itu bisa sekitar lebih kurang 900 sampai 1000 biji 1000 pohon. Oke. Nah, kalau yang dipermasalahkan jenis gendernya, jantan atau betina, kan sebenarnya itu rezeki ya yang Allah berikan. Karena kalau dulu Mr. Kolak di Thailand nanam dari biji, kembangkan. Setelah besar, itu kurma kebanyakan jantan, dia tebang habis. Dia ganti dengan yang betina. Begitu betina berbunga, dia bingung, lah nggak ada jantannya. Oh iya, benar, betul. suplementasi kan gitu. Betul. Nah, jadi bagi kita yang ingin untuk mengembangkan kurma, dari jantan pun itu polonnya mahal. Sekarang aja kalau polen yang dari Mesir itu dijual di Indonesia itu per 100 gram itu 100 sekarang ya 135.000 per 100 gram. Berarti 1 kilo 1.350.000. Kalau buah kurma 1 kilo paling mahal itu 300.000. Jadi sebenarnya tergantung, kalau misalnya kita ingin mendapatkan polen itu juga bisa dijual, bisa juga diolah menjadi semacam minuman ataupun jamu yang difermentasi untuk kesehatan, untuk menambah stamina supaya tetap fit, khususnya untuk laki-laki lah. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan bagaimana peluang kemungkinan dari biji tadi, apakah lebih banyaknya jantan atau betina? Nah, ini kan belum ada riset yang betul-betul khusus ya, tetapi banyak juga orang yang terutama di guru-guru kurma, mereka bilang ini kurma saya kebanyakan berbunga jantan. Nah, yang gak usah pusing. Apa? Karena jantan ada polennya, ada harganya, betina ada buahnya, ada juga harganya. Nah, yang penting kita disuruh nanam kurma. Nanam, karena apa? Kurma ini kan kalau kita nanam kurma minimal ini bisa menyumbang oksigen untuk lingkungan. Oke. Nah, pasti Allah berikan balasan, apakah lewat rezeki kurma itu sendiri ataupun lewat yang lain-lain, kita nggak tahu. Sebab ada hadis yang mengatakan ada 7 golongan yang meskipun orangnya nanti masih dalam kubur itu pahala sudah mengalir. Salah satu diantaranya orang yang nanam kurma. Ini kan hadisnya sahih nih. Nah, kalau itu sudah ada anjuran agama seperti itu, ya kita nggak usah kalau sebagai pertanda kita cinta kepada Rasul, ada sunnahnya, laksanakan. Nah, sebab apa? Sebab kurma itu kalau misalnya nanti katakan dari kita semai 100 biji,
dari 100 biji maaf kata hanya ada misalnya 20 yang betina. 20 yang betina itu kalau dirawat dengan benar itu setara dengan 20 hektar sawit kok hasilnya. Oh gitu ya. Iya. Jadi nggak usah terlalu kalau saya ya, saya nggak pusing saya. Sebab apa? Sebab pasti Allah kasih jalan, ada rezeki kita di situ. Apakah yang dari polen jantan atau polen betina. Oh. Pak Ahmad Saludin yang bisa memfermentasi minuman untuk stamina pria dari berbahan kunyit hitam, madu, polen kurma. Beliau pernah beli polen kurma impor langsung dari Mesir 14 juta per kilo. Oh, stop aja. Mahal banget. Nah itu, tetapi bener polennya itu wangi dan kemudian difermentasi dia kelihatan itu aromanya, kemudian dia prosesnya itu langsung kelihatan dia mengeluarkan semacam buih atau aroma yang khas sehingga itu hasil fermentasinya bagus karena dari polen yang bagus yang terseleksi lah. Jadi kalau kita yang pemula ini menanam kurma dari semayan biji tanam aja ya. Jadi kalaupun dia jantan, polennya itu juga mahal ya. Dicari dan dibutuhkan itu ya Bang Haji. Jadi gini, kalau seandainya kita misalnya ya, katakan punya lahan 10 hektar. Iya. Nah, kalau kita punya duit, bisa beli kurma yang dari berjaringan, boleh-boleh aja. Cuma dicatat satu pohon kurma yang berdaun 5 tinggi segini yang full jar itu harganya sudah 1.200.000 sampai 1.500.000 per pohon. Nah kalau kita tanam dalam 1 hektar 100 pohon, 10 hektar 1.000 pohon, 1.000 pohon kali 1,5 juta, 14 miliar. Sanggup? Nah, jadi cara yang paling mudah dan murah adalah dari biji. Biji ya. Katakan disemai dari 1.000 biji yang disemai. Nah, kita pengen naruh di 1 hektar ini, misalnya hektar pertama, kedua, ketiga itu betina, keempat, lima jantan, seterusnya betina. Kan ada di sekarang PT Biokons Depok bisa lab untuk ngetes ya. mendeteksi DNA kurma. Jadi bisa ketahuan kromosomnya, ketahuan dia itu bagaimana dia itu tingkat kesuburannya, ya. Ibarat manusia itu inteligensinya lah gitu. Iya. Inteligensinya sehingga dilihat bibit yang berkualitas, oh ini jantan, oh ini betina. Nah kan itu hanya 150.000 per satu sampel atau per satu pohon. Baik. Kan ringan kan? Jadi orang dengan 10 hektar tadi nggak perlu buat duit miliaran. Oh jadi itu teruslah belajar untuk menyemai dan menanam kurma ya Bang Haji ya. Iya. Jadi mau jantan mau betina itu sangat dibutuhkan. Yang penting nanam gitu ya. Yang penting tanam. Baik. Baik. Oke. Nah ini seperti ini kan, ini yang dari biji nih. Iya biji nih ya. Biji. Nah ini kan artinya ini pun sudah bisa dicek ya Bang Haji per pohon ini ya, jantan betinanya ya. Seperti inilah misalnya. Ada teori yang mengatakan, oh ini dari biji. Nah, misalnya daun ini 1, 2, 3, 4. Kalau daun keempat di kiri katanya betina. Itu teori. Kalau daun keempat di kanan katanya jantan. Lah kalau seperti ini daunnya sejajar, bingung kan? Gini, betul. Bingung kan? Yang saya sudah lihat di kebun kurma Pasuruan, ada yang daun keempatnya itu di kanan bukan jantan, belum lagi buah. Nah itu. Oh, bingung kan? Jadi teori itu juga nggak bisa tidak valid 100%. Oke, baik. Ada yang mengatakan bonggolnya semok nih besar, berarti betina katanya. Nah, terus ada yang mengatakan kalau betina itu akarnya banyak karena dia lebih banyak. Jantan akarnya banyak, lebih kuat menyerap nutrisi dan pohonnya lebih besar. Iya. Nah, tapi kalau mau mendekati 99% ya tes DNA. Nanti diambil sampelnya, dibawa ke lab. Begitu mereka serahkan hasilnya nanti itu langsung insya Allah terbaca. bisa ketahuan 90%, baik. 99% validnya betina apa jantan ada di sana. Iya. Ya, jauh lebih murah ketimbang kita harus beli kelujar yang yang harganya sampai 1,5 juta rupiah per pohon. Oh iya, itu solusi untuk pemula yang untuk yang pemula maupun ingin yang mengembangkan dalam skala hektaran ya. Baik, baik ya. Makasih banyak ya Bang Haji. Sukses kurmanesia berkahnya ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Haji.